Mas, kalau kerja motor yang betul dong. Motorku servis di bengkel ini 6 bulan. Masa sudah bocor-bocor olinya? Kalau kerja yang bagus dong, Mas. Wis angel datang lagi 6 bulan sekali ganti oli, sekali datang di bengkel ngomel-ngomel. Amun masih dengan parai imbawau uru. Kalau soal mencari penyebab kerusakan dan mencari solusi untuk memperbaiki itu sudah biasa bagi mekanik. Tapi menghadapi pelanggan yang cerewet memang membutuhkan kesabaran ekstra dan keterampilan komunikasi yang baik. Berikut beberapa tips agar mekanik bisa tetap profesional dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang sulit alias menghadapi pelanggan yang cerewet. Dengarkan dengan seksama. Berikan perhatian penuh saat pelanggan berbicara. Kadang mereka hanya ingin didengar dan merasa dipahami. Tetap tenang dan jangan membalas dengan nada yang sama. Sikap sabar akan membuat suasana lebih kondusif. Jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Hindari istilah teknis yang membingungkan yang pelanggan tidak mengerti. Jelaskan masalah dan solusi dengan cara yang sederhana dan jelas. Tunjukkan empati. Pahami kekhawatiran pelanggan dan tunjukkan bahwa kita peduli dengan masalah mereka. Contohnya pelanggan yang datang kali ini yang servis 6 bulan lalu ganti oli. Ini datang dengan ngomel-ngomel. Yang jelas kondisi motornya juga lumayan remuk dan membutuhkan waktu lebih untuk proses perbaikannya. Ini penting diinformasikan kepada pemilik motor. Kalau perbaikan memakan waktu. Sobat, beri kabar secara rutin agar pelanggan tidak merasa diabaikan. Untuk tips lainnya, tetaplah profesional. Jaga sikap dan penampilan agar pelanggan merasa dihargai dan percaya pada kemampuan kita. Dengan pendekatan yang tepat, pelanggan yang awalnya cerewet bisa berubah menjadi kooperatif dan bahkan loyal. Kesabaran dan komunikasi yang baik adalah kunci sukses dalam pelayanan pelanggan. Sobat, beralih kepada kondisi motor si Mbak. Kita cari sumber kebocoran oli sesuai dengan keluhannya. Dan ternyata kerusakan pada sil askruk dan sil puli yang menyebabkan oli bocor sehingga membuat kipas rumah roller menjadi lengket pada askruk. Kondisi ini membuat putaran rumah roller tidak lancar dan bisa menyebabkan macet atau susah berputar dengan baik. Tarikan motor jadi berat karena fan bel selip putarannya pada puli. Jika kondisi ini dibiarkan, kipas dan rumah roller bisa macet, bahkan bisa merusak komponen lain seperti askruk dan puli. Selain itu, askruk yang sudah tidak normal biasanya melintir atau tidak lurus, juga bisa menyebabkan rumah roller sulit dibuka atau berputar secara lancar karena posisi puli dan tutup rumah roller tidak tepat sehingga menimbulkan gesekan dan lengket. Membukanya saja setengah mati, tidak bisa dengan cara kekerasan, harus telaten dan penuh kesabaran. Untuk mengatasi masalah ini biasanya perlu diganti sil yang rusak agar oli tidak bocor lagi. Dan membersihkan atau mengganti kipas rumah roller yang sudah lengket atau rusak. Jika puli atau askruk sudah mengalami deformasi, penggantian komponen itu juga diperlukan agar sistem CVT bisa kembali bekerja secara optimal. Sobat, cara mencegah kerusakan sil askruk dan sil puli. Gunakan oli mesin berkualitas dan sesuai spesifikasi oli yang baik, menjaga pelumasan optimal, dan membantu mendinginkan mesin sehingga sil tidak cepat mengeras atau retak akibat suhu panas. Ganti oli mesin dan filter oli secara rutin, bukan 6 bulan sekali, tapi diganti berkala 2.500 sampai 3.000 km. Pemeriksaan dan perawatan rutin pada area bak CVT untuk melihat kondisi visual sil dan puli untuk mendeteksi tanda-tanda kebocoran oli, keausan atau kerusakan pada karet peredam puli, mencegah kerusakan lebih lanjut di masa depan.